Curahkanlah daya
لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا الأولين والآخرين رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بما زدت يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبقينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم يا الله إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من لا الحمد كله نسألك يا الله أن تقضي بحوائجنا ترفع بدرجاتنا تشفي بمولانا وتفرج بهمومنا تشفى بهمومنا تجيب بمصيبنا تسلم بأعدائنا تؤمر ببلادنا قريتنا بالإيمان والإسلام والحكمة ترزقنا بحسن الخاتمة اللهم بأسباب شفائك أنت والدواء توفى من بلائك الكريم سلم حكم عميا فهم لا يحكي الغني المانع الله الغني الحميد إن شاء الله بعد دعاء سبحانه إذا جاء جبروت عن قلبي وقدرتي فلا عين ولا بد ولا نداء سواه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidz asatidzah, mohon maaf saya berdiri karena biasanya istri saya sengaja berdiri dan kelihatan. Sekaligus saya mau cek sound, mohon maaf ini yang paling belakang denger nggih? Yang paling belakang denger nggih? Enggak. Kadang kalau nggak denger bahaya ada dua. Kalau nggak salah paham, pahamnya yang salah. Kalau nggak salah paham, paham yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf kami sampaikan terima kasih pada para asatidz asatidzah, para guru-guru TK TPA, TPQ, TPA dan rumah Quran yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah kami pada pagi hari ini berkesempatan mengadakan pelatihan CTBA. Apa sih CTBA? Cara tanggap, cepat tanggap belajar Al-Quran itu yang akan kami sampaikan nanti selama 2 hari. Tapi sebenarnya nggak cukup 2 hari kami sampaikan. Dulu kami 3 hari 3 malam, yang malamnya sendiri 3 hari. Jadi mulai pagi sampai sore selama 3 hari. Kemudian kami juga mewakili langsung dari Majelis Pembinaan Nahdliyah Kabupaten Kutai Timur. Bertepatan kami kenalkan ketuanya adalah Bapak Ustadz Andi Sanyoto SPDI. Beliau sebagai Ketua Mabdi Majelis Pembinaan Nahdliyah, sekaligus kami mohon maaf Ketua BKP RMI Kabupaten Kecamatan Sangatta Utara. Mau bilang kabupaten, katanya mau nyalon DPD. Yang kedua kami sampaikan kepada para peserta yang belum mendapatkan fasilitas. Jadi kan sudah registrasi sebanyak 100.000 dengan fasilitas ada ajro. Yang terpenting adalah ajro. Kalau dulu Kanjeng Nabi pakainya tekuan siku,
Kalau kita dulu guru saya pakai ketuaan jari dan sekarang pakai ketuaan tongkat atau ajra. Yang membedakan ciri khasnya situ. Nanti insya Allah minggu depan sudah ada, yang belum nanti sudah dicatat, yang belum mendapatkan salah satu yaitu ada jilid 1 sampai 6, tongkat ajra atau sentuhan jiwa. Itu ada sejarahnya Bu. Anak nakal kalau diginikan pasti menang. Yakin saya. Kalau nggak menang tutup. Ini pengalaman itu loh. Nek gak ditutup, tapi saat ini yang sakit kayak ditutup bapaknya sing moro. Tapi bismillah, nanti ada lagi di situ nggak disampaikan tadi ya. Apa tuh namanya? Aurat atau tirakate guru TPA. Di situ ada nanti puasa 3 hari. Terus ada doanya khusus untuk tongkatnya didoakan. Didoakan itu nanti. Air aja kalau didoa diminum aja bermanfaat. Jelek-jelek saya juga anggota JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja. Jadi air kalau didoa itu mandi, apalagi tongkat. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penyediaan perlengkapan, penyediaan tempat maupun suasananya kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua peserta. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin mengenalkan lagi bahwa beliau Bapak Adi Sanjaya. Oh ya, kemarin Mabit An-Nahdiyah sudah mempunyai 2 tutor nasional, ya, 2 tutor nasional, dan dia bisa memberikan materi di seluruh Indonesia. Kalau ada di luar negeri juga boleh. Yang pertama adalah Ustadz Andi Sanyoto SPDI. Ngeten-ngeten ya pun tamatan nasional. Terus yang kedua Ustazah Ibu Rohani SPDI. IPOS supaya SPD. Kalau dulu kan I ada di Islam, sekarang SPD aja. Mungkin itu, kalau mungkin butuh bantuan, teman-teman bisa koordinasi dengan beliaunya sebagai ketua Mabit. Oh ya, saya sebagai sekretaris Mabit, tukang nulis kalau nomor duit nenek. Kok dari kami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh, lagi satu, memperkenalkan beliau Bapak Ustadz Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pembina kami di Mabit Kabupaten Kutai Timur. Juga beliau sebagai Surya, Khatib Surya NU, dan juga satu pembina kami adalah Bapak Kiai Haji Kiai Muslim. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga apa ilmu yang kita dapat bermanfaat, maslahah fiddin wa dunya wa akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karamah, para kiai, alimul ulama yang kami hormati, Majelis Pembina atau Mabit TPQ An-Nahdiyah Kabupaten Kutai Timur, yang ketuanya Bapak Andi Sanyoto dan dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Yang kami hormati pula para kiai, ibu nyai, asatid wal asatidah, guru-guru Al-Quran yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih terus menyayangi kita
kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur, dan alhamdulillah ada kekuatan yang diberikan kita, yaitu berupa Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang saat ini selalu kita kaji, kita baca, dan kita amalkan akan membawa kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat wassalam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu asatidz wal asatidzah yang saya hormati, saya perkenalkan, nama saya Hasyim Asy'ari. Saya tinggal awalnya di Gang Rahmat dan saat ini saya tinggal di Jalan Pendidikan depan Raja Sari Laut. Ya. Saya merantau sekitar 29 tahun yang lalu berangkat dari Jawa. Ketika teman-teman bergerak metode An-Nahdliyah, ini mengingatkan kepada saya bagaimana proses awal-awal berdirinya metode An-Nahdliyah. Pada saat itu para kiai berijtihad untuk merumuskan metode cepat tanggap belajar membaca Al-Quran. Pada saat itu saya umur antara 19 sampai 20 tahun. Ya, jelek-jelek begini ketika itu saya menjuarai musabaqah tilawatul Al-Quran tingkat remaja. Nah, sehingga dengan modal prestasi yang saya punya, akhirnya saya direkrut dan masuk lingkaran penerbitan buku atau kitab metode cepat tanggap belajar membaca Al-Quran metode An-Nahdliyah. Pada saat itu kami sudah mengajar TK TPA metodenya Iqra. Kami mendapatkan pelatihan metode Iqra itu, salah satu guru saya itu Bapak Amin Tampa, orang dari Tapanuli. Ketika itu metode Iqra menjamur berkembang di setiap TK dan TPA di wilayah Tulungagung ketika itu. Wilayah Tulungagung, Jawa Timur, berarti saya itu persilangan orang Jawa dengan orang Timur. Nah, pada saat itu munculnya Iqra itu betul-betul merambah sampai pada akhirnya banyak sekali madrasah diniyah yang terkikis habis, akhirnya semua lari ke TK TPA itu. Dan kami di Tulungagung pada saat itu memegang metode qiraati. Kami sudah punya murid itu sekitar 3 kelas kali 36, tinggal mengalihkan saja. Nah, kemudian munculnya metode An-Nahdliyah itu tidak lain didasari oleh keinginan kuat para ulama, yang salah satunya adalah guru kami, kiai kami, Bapak Kiai Haji Munawir Khalid dari Butoran Tulungagung. Nah, itu beliau alumni Lirboyo. Pada saat itu beliau ketika ketemu di salah satu pondok pesantren, di situ pondok pesantren Tulungagung itu namanya pesantren Al-Fatah, Pondok Menara. Pondok Menara itu, menaranya itu usianya itu mulai zaman Belanda dulu dan sampai sekarang masih berdiri kokoh, yang didirikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Raden Fatah. Beliau ini adalah cucu Rasulullah yang ke-34. Kami dulu mondok di situ. Termasuk Pak Haji Sobirin Toko Bintang Berjaya. Itu teman saya. Setelah beliau di dalam pondok menyampaikan gagasannya tentang metode An-Nahdliyah,
Ada ciri khas yang dimiliki oleh metode An-Nahdiyah itu adalah metode membaca Al-Quran disertai dengan titian murotal. Yang mana titian murotal ini adalah bagaimana mengajarkan Al-Quran bisa dibaca dengan tartil. Titian murotal itu bisa ditandai dengan adanya tongkat ini. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak guru, Ibu guru, yang menentukan bacaan panjang dan pendek itu apanya? Karena tanda atau harokat. Betul nggak? Betul. Contoh, ada bacaan panjang dan ada bacaan pendek. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang. Tapi yang jadi masalah kalau cerita pendek itu pendeknya seberapa, panjangnya berapa, kalau sangat panjang itu berapa juga ukurannya. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit contoh saja. Tak bukanya jilid 1. Ini huruf apa? Nah, dari sini aku mau nanya, ada yang bilang alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Mumet. Alif di fathah jadi hamzah di fathah jadi. Terus apa bedanya alif dengan hamzah? Alif huruf mat. Gimana salah satu aku ingin suaranya nyari. Alif tidak bisa di fathah. Terus kalau hamzah bisa, begitu. Oke, sementara saya terima, nanti bisa jadi ditolak. Ya maklum lah, saya kan orang lawas, orang lama di sini. Namanya barang lama ya kadang sedikit rusak lah ya. Oke. Ini huruf hamzah. Ya. Huruf hamzah ketika ada sakal fathah, harokat fathah, maka dibaca A. Ini huruf ba, ketika di fathah menjadi ba. Fathah itu apa sih? Terbuka artinya. Fathah itu huruf yang ketika mendapatkan harokat ini maka semua harus terbuka. Artinya fathah itu terbuka. Berarti huruf yang ada fathahnya, cara pengucapannya harus terbuka. Berarti mulutnya harus dibuka. Lah karena qadrul infitah, ukuran membuka mulut itu sampai mangap ke telinga atau Bapak. nah, itu ada ukuran maksimal. Maksimal 3 jari, kalau sampai 5 jari sobek. Ya. Ini harokat ya. Harokat. Arti harokat apa? Ada istilah harokah Islamiyah. Ya tak? Gerakan Islam. Berarti harokat ini bisa diartikan gerakan. Nah, berarti untuk membaca panjang dan pendeknya satu huruf ini ditandai dengan gerakan. Kalau A, coba semua angkat. Banyak tongkat dah. Ya. Ciri-ciri guru An-Nahdiyah itu harus punya tongkat. Ciri-ciri sudah. Nah. Ikuti saya. A. Sekali lagi. A. Ini nyulik saja Pak ya. Nanti sampean yang menyampaikan kok. Tenang aja, nanti puas-puaskan. Ini ada titik
dua ini adalah jarak harokat huruf pertama kepada huruf berikutnya, karena ini ngajarkan kepada anak-anak harus ada jeda waktu. A, A, ba, A, ba, A, tu dua, A, tu dua, ba, tu dua, 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 tu dua. Oh. Itu metode Anahdiah yang ditandai dengan harokat atau gerak. Ini yang satu harokat, nanti ada yang dua harokat. Ya, yang jilid dua. Saya ngulik aja. Halaman 8. Nah, ini huruf, ini alif apa hamzah? Nah, bedanya sekarang kalau hamzah itu bisa menerima harokat, kalau alif tidak bisa menerima harokat. Lah, alif ini sebagai huruf mat, huruf tanda panjang. Ya, yang panjangnya dua harokat atau dua ketuk. Ya, ba alif sama dengan ba. Ulang, ba alif sama dengan ba. Ta alif sama dengan ba. Sa alif sama dengan ja alif. Ja alif. Ja kho alif sama dengan ro alif sama dengan ta alif. Ya, tapi ingat, yang bisa membedakan, kadang orang meremehkan ini sering diremehkan orang, sampai mungkin ini bisa membaca seperti ini meskipun tanpa ketukan, tapi kebiasaan mengetuk ini tidak gampang, karena yang menentukan ukuran panjang dan pendek sebuah bacaan adalah ketukan. Sehingga kenapa ketika itu tahun 90 ini berdiri Anahdiah mau 89. Tahun 90 kami dan tim menyiapkan metode ini dan dilombakan ketika Polda Jawa Timur ada lomba membaca Al-Quran, alumni Iqra, alumni Al-Barqi, alumni Qiraati Anahdiah. Alhamdulillah tahun itu juara 1, 2, dan 3 disabet alumni Anahdiah. Kalau 1, 2, 3 disabet alumni Anahdiah, yang lain kebagian apa? Aku maaf tidak membandingkan metode lain ya, tapi ini Anahdiah. Ketika semua diterapkan sesuai dengan petunjuknya, jamin. Karena panjang dan pendek itu harus diukur. Yang disebut kalau panjang itu namanya mat itu artinya maka ada ukuran yang disebut qadrul mat, ukuran panjang. Kalau sampai tidak pernah belajar untuk begini, setiap ketukan harus ada isinya. Sampai kapanpun sampai tidak bahkan bisa mengukur panjang dan pendeknya huruf. Tidak akurat. Itu loh. Oke, mungkin sampai di sini saya lanjutkan.
bagaimana kegelisahan para ulama di dalam mencetuskan satu metode An-Nahdiyah ini melalui rentetan sejarah panjang, jatuh dan bangun. Bahkan ketika itu beliau sowan ke beberapa kiai. Bagaimana setelah metode ini diuji cobakan dan didakwahkan secara massal. Ketika hasil pertemuan di Pondok Al-Fatah Mangunsari tadi, Kiai Munawir Khalid menyampaikan unek-uneknya tentang metode ini. Akhirnya di salah satu pendidikan di Serut ada salah satu yayasan Al-Khadijah. Akhirnya diterapkanlah metode itu. 6 bulan anak bisa membaca Al-Quran. Kalau 6 bulan nggak bisa membaca berarti gagal. 6 jilid toh? Sekarang Iqra berapa jilid? Nahdiyah? 6 bulan nggak bisa baca Quran berarti gagal. Ada yang salah gurunya, salah muridnya, atau salah pengelolaannya. Nah, berarti pendidikan itu di samping ada metode yang bagus, maka harus dikelola, dimanage yang sesuai dengan metode tersebut. Nah, saya perhatikan di wilayah Kalimantan ini, ya, banyak sekali TK-TPA tidak konsisten menerapkan metode baik itu Iqra, Al-Barqi, Qiraati, Ummi dan sebagainya, tapi tidak konsisten dengan metode yang dimaksud. Bagaimana penerapannya? Sehingga sering terjadi kegagalan. Kalau 6 jilid, per jilid itu berapa isinya? 24. Berapa? Satu jilid berapa? 29. Dihitung aja hari efektifnya belajar per minggunya berapa hari? 5. Berarti kali 4 minggu ketemunya 20 hari. Ya toh? Terus jilidnya ada berapa? 6 kali 29 berapa? Hah? Lah, jadi tinggal mengalihkan. Kalau 1 tahun belum bisa membaca Al-Quran, wis gagal gitu aja sudah. Lah, berarti ada yang salah. Tugas guru harus bagaimana? Selalu memperbaiki kualitas metode dan sarana pendukung belajar mengajar itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, dari halaman 1 kok tidak paten hasilnya, ketindes halaman 2, ketindes halaman 3, halaman 1 belum kuat, ketindes akhirnya rusak lagi. Betul enggak? Yeah. Saya lanjutkan. Setelah diuji cobakan di Yayasan Al-Khadijah, ketepatan namanya sama. Saya juga di kampung saya juga mengelola yang namanya Yayasan Al-Khadijah. Sama persis Pak Andi. Setelah diajarkan ternyata betul-betul metode An-Nahdiyah itu hasilnya luar biasa. Kualitasnya bagus. Termasuk salah satunya yang tadi kami tim menyiapkan dan menggodok dan kami kirimkan pada saat di Polda, ternyata juara 1 dan 2 dan 3 di sahabat metode An-Nahdiyah itu. Nah, berikut setelah itu kegelisahan ini terus berlanjut. Akhirnya para kiai-kiai itu bagaimana ini mendapatkan izin bisa didakwahkan secara massal, akhirnya melalui lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung. Itu yang waktu itu ketuanya adalah Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa, senior kami. Itu.
untuk melegitimasi, mendapatkan legitimasi atau pengakuan metode ini dari lembaga ma'arif, banyak sekali menemui rintangan-rintangan. Terakhir setelah ini ditaskhih, guru kami salah satunya Bapak Kiai Masuki, itu daerah Kalangben Tulungagung. Kemudian Bapak Kiai Asim Al-Hafid, guru kami. Terus banyak sekali orang tua para kiai Khobir Sirot. Beliau itu seorang alim ulama Al-Hafid. Beliau itu buta. Beliau itu hafal 70 bis kitab. Bis itu apa? Bismillah. Bukan hanya Al-Quran yang beliau hafal, tapi kitab-kitab semua hafal. Kitab kuning, kitab gundul itu hafal. Itu guru kami. Nah kemudian setelah mendapatkan izin, terakhir penentunya adalah Kiai Ali Sodik, Pondok Pesantren Gunung Tulungagung. Beliau adalah orang yang paling disegani, sehingga pada akhirnya metode ini diridhoi, diizinkan, dan pentaskhih terus bekerja. Yang terakhir mendapatkan taskhih ini dari Kiai Basori Alwi Malang. Beliau ini adalah guru dari sini siapa? Ustadz Sukri. Alhamdulillah kami pernah bertalaki sama beliau, belajar Al-Quran lewat beliau. Artinya apa dari sekian proses ini? Pentingnya kita sebagai guru mampu dijadikan sandaran oleh anak didik kita, yang disebut kita sebagai sanad ilmu terhadap anak didik kita. Aku mau nanya sama ibu-ibu, belajar Iqra dari mana dulu? Ayo, sama siapa? Ada yang bisa baca Al-Quran, begitu baca Iqra mudah kan? Nah, akhirnya diajarkan. Nah, sandaran ilmu itu penting. Al-Quran itu tanzilum minallah, gitu? Quran itu diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad sampai kepada orang sekarang ini. Semua itu ada rantai-rantainya. Sekarang sudah mulai marak banyak rumah-rumah tahfidz, rumah membaca Al-Quran. Tapi setelah ditanya gurunya, ustadznya ini belajar dari mana? Dari MP3. Berarti sandarannya MP3. Tidak punya guru, gurunya MP3. Pentingnya sanad di sini. Lah, metode An-Nahdiyah melalui taskhih dan mendapatkan ridho untuk didakwahkan. Ini kedepannya terus berlanjut sanad ilmu ini supaya nyambung. Kenapa tidak diproduk secara massal seperti buku yang lain yang mudah didapatkan di toko-toko? Lah, jadi ke depan Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustadzah ini kalau nantinya ingin mendapatkan sanad keilmuan metode An-Nahdiyah harus belajar sampai khatam, ya. Dan tidak boleh mengajarkan An-Nahdiyah kalau tidak punya sanad. Ini supaya nyambung sampai ke anak-anak kita nantinya. Itu. Jadi pentingnya sanad itu apa? Ilmu itu kan materi ya. Materi itu kan benda, barang, uang juga materi. Ini kertas ini juga materi. Ilmu itu juga materi. Apa arti sebuah materi? Ketika sanadnya tidak nyambung, keberkahannya tentu tidak. Betul tidak? Nah, jadi intinya pentingnya kita bersanad dan berguru tentang Al-Quran, baru kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita belum punya sandaran ilmu kepada guru, bagaimana kita bisa menjadikan sandaran kepada anak-anak kita? Guru ini keropos dipakai sandaran yang boleh. Betul, gurunya MP3 boleh. Betul enggak? Betul. Oh, kalau kita mau itu Jamiatul Qura wal Mufat Kutai Timur, kalau mau mendirikan rumah tahfidz bersanad gitu,
yang lain guling. Nah itu ya. Baik, saya lanjutkan terakhir nih. Jadi setelah metode An-Nahdiyah ini terus akhirnya direstui, akhirnya harus dicetak. Ketika itu salah satu percetakannya adalah senior kami, yaitu Bapak M. Fendi Aris, rumahnya samping seberangnya dengan Masjid Al Munawwar, Masjid Agung Tulungagung. Itu percetakan beliau, dibiayai beliau sendiri, yang lain nggak boleh ikut campur. Itu saya ingat. Dan terakhir saya itu punya satu kenangan pena, cerita khot ya. Khot salah satunya digoreskan untuk mencetak kitab An-Nahdiyah jilid cetakan pertama itu salah satunya pena milik saya. Nah itu. Dan itu pena itu saya rawat sampai sekarang. Hilangnya terakhir waktu banjir saya pindah di pendidikan, tidak sampai sudah hilang musnah. Baru tahun kemarin hilangnya. Itu sejarah pena, saya punya pena yang bagus dan itu saya simpen sampai sekarang. Ternyata hilangnya kemarin, nggak terbawa gara-gara lalu banjir itu. Salah satu pena untuk menggoreskan kitab An-Nahdiyah itu milik saya. Jadi kalau cerita tentang An-Nahdiyah, saya adalah salah satu saksi hidup bagaimana berdirinya An-Nahdiyah. Nah mudah-mudahan setelah ini teman-teman asatidz wal asatidzah ingin berniat mengembangkan Al-Quran, mari kita perkuat, kita satukan niat dengan niat kita berguru ilmu Al-Quran, mudah-mudahan nantinya bermanfaat untuk anak didik kita. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan semangat. Dan saya salah satu adalah saksi hidup berdirinya kitab An-Nahdiyah ini, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan keberadaan ini nantinya menjadi cikal bakal, dan saya ikut senang kalau An-Nahdiyah nantinya bisa berkembang di Kutai Timur. Dulu metode An-Nahdiyah ini pernah saya presentasikan ketika saya diuji bagaimana rekrut guru-guru di Darussalam tahun 1995. Ada 36 calon pendaftar guru. Ketika itu diuji oleh tim dari PT Badak LNG, ya, Badak LNG. Bapak Khalid, beliau mengajarkan tentang metode, kemudian seleksi guru. Nah, seleksi guru dari 36 peserta guru, saya terpilih akhirnya menjadi kepala sekolah di situ. Hanya saja ketika menentukan kurikulum, kami mempresentasikan metode qiraati, metode An-Nahdiyah, dan metode Iqra. Sebagus apapun metode An-Nahdiyah, karena mungkin orang itu belum melek ilmu, sehingga melihat ilmu tidak secara objektif bahwa mana ilmu yang mampu bersaing dan percaya bahwa An-Nahdiyah hasilnya lebih paten ketimbang metode yang lain. Bukan nyonggohi. Monggo kita eksplor ilmu ini, betul-betul akan muncul khazanah ilmu yang terus berkembang. Karena pendidikan TKTPA itu merupakan pendidikan kreatif, hasil kreativitas ijtihad para guru, ustadz-ustadz, bagaimana cara mengembangkan pendidikan Al-Quran itu, terus ilmu itu berkembang karena petunjuk-petunjuknya sudah ada. Nah, dan referensi-referensi kitabnya sudah jelas, tajwidnya itu ya, referensinya dari kitab Jazariyah dan kitab Fathul Manan, ini tajwidnya ya. Jadi kalau cerita lagu itu tahgoni yang nantinya bagaimana untuk menghiasi Al-Quran supaya bacaan lebih bagus. Pak Andi insya Allah menguasai berbagai macam metode lagu ya. Kalau cerita lagu Bayati, cerita lagu Sobat, Nahawan, Rosika, Hijaz dan sebagainya, itu beliau yang
memahami sekali. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu para kiai, mohon maaf saya sudah banyak menyampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh iya, satu lagi, manajemen. Ketika itu saya diajari manajemen itu oleh Bapak Kiai kami, Bapak Maksum Farid. Beliau orang pengadilan tinggi agama, pengadilan agama di Kabupaten Tulungagung. Jadi pendidikan metode itu bagus, tapi kalau manajemen pengelolaannya tidak bagus, maka akan mempengaruhi hasilnya. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.